Dapat channel, dapat banget. Waduh, Daniel, ini gua belajar riset komunikasi nih. Apa ini? Gua baru buka bukunya, bentar lagi ujian. Ini gua komunikasi politik nih. Iya, ini gua lagi belajar metode pengumpulan data dan bla 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 bla. Aduh, pusing. Kalau lu sih kayaknya ngumpulin surat cinta deh kalau zaman Dilan. Iya, gua biasa jadi Dilan 90, hari ini disuruh belajar riset komunikasi. Gua komunikasi politik, gua aja kagak ikut demo-demo. Iya, makanya ini dosen kita gimana ya? Galak gak ya dosen kita ya? Ujian lagi. Males gua bacanya. Waduh. Mahasiswa baru ya, mahasiswi baru ya kayaknya. Saya dosennya kok, maaf. Oh, dosennya. Oh, iya. Aduh, dosennya sudah datang. Iya, guys. Silakan ditaruh bukunya. Oh, udah nggak boleh ya buka. Ujiannya boleh buka buku nggak? Udah boleh dong. Nggak boleh ya. Oh iya. Baik. Ya udah kita langsung aja deh. Iya, dosennya ternyata cantik. Gak apa-apa deh, ujian gua 0 deh. Ya, selamat datang, Helga. Silakan. Terima kasih. Nah guys, jadi narasumber kita kali ini nih adalah seorang dosen komunikasi guys. Nah, jadi kita ini narasumbernya lengkap banget ya kok ya. Waduh, luar biasa deh. Kita Ada petarung, ada pengusaha ya, ada dokter gigi, ada pramugari. dan kali ini dosen. Kali ini dosen di salah satu universitas termuka ya. Iya, dan cuma ada yang narasumbernya lengkap itu cuma ada di Dapat Channel, Dapat Banget. Bareng gue Daniel Dan gue Peter. Dan hari saya, ini Helga. Mungkin Selamat sebelum datang. mulai nama lengkapnya kali Ci. Jadi kalau teman-teman ada yang mau cari Instagram Cici juga bisa. Oke, nama lengkap saya Helga Liliana Capradewi. Tapi kalau di Instagram @eleonorahelga. @Eleonora Helga. Oke, Waduh, keren. suaranya nih dosen komunikasi ini suaranya nih gimana gitu ya. Iya, memang cocok sih ya menjadi seorang dosen ilmu komunikasi ya. Karena di awal aja kita udah agak-agak gugup gimana nih dengar suaranya nih takut guys. salah ngomong gitu, nanti dikasih Iya. teori-teori komunikasi lagi. Iya. Oke, kita langsung aja ya Daniel ya. Iya, langsung aja Helga, dimulai. selamat datang di channel kita ya. Terima kasih. Bunda. Iya, boleh cerita gak Helga nih? Apa sih Helga ini ngajar di mana sih dan di ilmu komunikasi ya? Terus itu yang pertama. Kedua, mungkin pertanyaan kita, kenapa terjun ke ilmu komunikasi? Saya ngajar di Universitas Multimedia Nusantara. Terus kenapa ngambil ilmu komunikasi? Karena emang dari awal kuliahnya itu S1 ilmu komunikasi, S2-nya juga komunikasi. Jadi memang kan kalau dosen itu lebih baik linear ya. Dia ngajar kuliahnya apa, S1, S2, terus ngajarnya juga di bidang. Oke. Memang dari kecil passionnya itu berkomunikasi atau gimana? Enggak dari kecil sih. Oh, enggak dari kecil. Oke. Bukan tipe yang dari kecil suka apa gitu. Kalau dulu waktu kecil memang pengennya sering ya, anak kecil suka main guru-guruan gitu kan, dokter-dokteran Pasti gitu Helga kan. jadi gurunya ya. Tapi nggak kepikiran ilmu komunikasi. Menarik. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari kita nih ya. Kan suka ada konotasi, bener ya Nil ya? Nil, kebetulan kamu juga di bidang ilmu komunikasi kan? Iya, dan lulusan dari kampus yang Helga aja. Oh, keren. Adik kelas, tapi udah lulus juga sih. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya lulus. Kalau kita bicara ilmu komunikasi ya Helga ya, itu biasanya kalau sudah lulus itu bisa ke bidang pekerjaan seperti apa sih? Nah, ini gue mau sedikit curhat dulu sebelum Helga jawab, oke. boleh? Jadi di sini ada stereotype ya. Kebanyakan saya ini suka dapet dari apa ya, dari orang-orang dikatain mau masuk komunikasi mau jadi apa? Jadi sales kartu kredit katanya. Atau jadi apa kayak gitu. Sebenarnya kan bidang komunikasi sendiri luas ya. Memang salah satunya jadi sales marketing gitu kan, Ci. Tapi di luar sales dan marketing apa aja sih yang bisa diambil profesinya? Nah, memang di bidang ilmu komunikasi itu luas banget pekerjaan yang kamu bisa tekuni ya. Mulai dari misalnya nih jadi entrepreneur, karena kan kalian akan menguasai basic dari bagaimana how to build brand itu sendiri, mengkomunikasikannya seperti itu kan.
Lalu selain jadi entrepreneur, kalau kalian mau kerja di perusahaan, itu biasanya ada di divisi public relations-nya atau corporate communications-nya seperti itu. Tapi bisa juga kerja di agency-nya. Jadi agency-nya juga macam-macam, bisa di yang memang advertising agency atau PR agency kayak gitu. Lalu terakhir ya jadi researcher atau misalnya jadi dosen. Itu jadi banyak banget, nggak cuma sekedar sales, tapi kalau kita tuh di ilmu komunikasi lebih mikirin bagaimana conceptual framework-nya dari sebuah program komunikasi. Berat bahasanya. Jadi guys tuh dengerin tuh, ini dari narasumber yang paling keren nih di se-Indonesia nih. Jadi kalau kalian belajar ilmu komunikasi bukan bidangnya luas, terus ujung-ujungnya jadi sales kartu kredit, tapi ternyata bidang itu sangat mendalam ya dan sangat luas. Bisa dari sisi brandingnya, gabung dengan PR agency gitu ya, dan konsultan gitu kan, banyak sekali guys. Jadi ya ilmu komunikasi ini merupakan ilmu terapan dan bisa langsung diaplikasikan di dunia pekerjaan. Apalagi sekarang kebutuhan di ilmu komunikasi, di industri ilmu komunikasi itu sendiri banyak banget. Karena kan sekarang banyak banget startup nih. Misalnya contohnya ini deh yang fintech. Ya kan banyak banget, ada OVO, ada GoPay dan lain sebagainya. Mereka itu kan basically menawarkan produk yang sama, tapi masyarakat sendiri kan masih belum, behaviornya masih belum ke situ semua kan, maksudnya ke cashless payment kayak gitu kan. Nah, ilmu komunikasi itu tetap berperan walaupun industrinya tuh finansial banget misalnya, tapi perannya di mana? Bagaimana cara kita itu mengubah behavior si masyarakat ini sendiri supaya pengen go cashless misalnya kayak gitu. Jadi kita tuh bermain di situ. Bermain di situ ya ilmu komunikasi. Cara menyampaikannya, cara mengedukasikan masyarakat luas. Itulah ilmu komunikasi guys. Tepuk tangan dulu dong guys. Ini luar biasa ya. Sangat menginspirasi. Waduh, saya jadi pengen belajar lagi nih balik kuliah. Ambil ilmu komunikasi bersama Helga. Oh ada. Dilan lagi nih. Pertanyaan berikutnya silakan Daniel. Nah, Ci, jadi kan kalau misal kita bicara teori kan luas ya komunikasi. Tapi kalau dalam penerapannya dalam keseharian, komunikasi yang baik itu memenuhi apa sih, kan kayak berita kan harus 5W1H. Nah, kalau komunikasi sehari-hari nih? Kalau komunikasi sehari-hari sih, kalau menurut saya ya, kita ngelihat konteksnya, kita berkomunikasi dengan siapa. Itu yang paling penting. Jadi, misalnya nih, saya kan jadi dosen, sering juga ngasih seminar misalnya. Nah, kalau bentuk komunikasi itu kan tujuannya supaya apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik kan, sama si pendengar kita. Nah, kalau saya selalu melihat konteksnya, kita tuh lagi ngomongin apa dan ngomong ke siapa, supaya kita bisa menyamakan posisi kita nih antara si sender dengan si pendengar. Receiver. Jadi gitu deh. Dari pemilihan kosakata juga ya, dengan siapa berbicara itu harus dipasin berarti. Nah, terus kalau buat kita berdua nih kan lagi bawain acara, mungkin ada masukan kali ya, mungkin ya boleh Helga. Jadi kita ini ya, ini nih YouTuber newbie. Iya, masih baru belajar. Newbie dan juga wannabe sebenarnya. Nah, mungkin Helga bisa kasih masukan-masukan buat para teman-teman subscriber juga yang pengen mencoba menjajal dunia YouTube nih ya. Model-model seperti ini konsepnya gitu ya. Yang ideal tuh seperti apa sih? Kan sering membawakan acara seminar juga nih. Iya, kalau terlalu serius kan juga boring ya. Kalau terlalu bercandaan banget nggak ada bobotnya. Sedangkan kita kan mau sesuatu balance, bener nggak? Boleh nggak di-sharing sedikit tips dan triksnya? Kalau menurut saya ya, ketika pengen satu YouTube channel nih, bikin satu YouTube channel, itu harus tahu segmennya dulu. Kalian tuh nyasar ke siapa nih? Target audiens kalian siapa? Terus kalau misalnya udah tentuin siapa target audiensnya, kira-kira mereka itu sukanya apa sih? Mereka itu lagi bergelut di bidang apa nih banyaknya gitu kan? Kalau misalnya sukanya di bidang, kalau cewek-cewek ini misalnya sukanya di bidang kecantikan, ya udah tekunin dalemin di situ. Terus kalian tahu siapa audiensnya, nah ya udah tuh tembak di situ ya, kita fokusin di situ ya. Nah itu masukan yang keren sekali guys. Jadi kita jadi kuliah secara nggak langsung nih ya. Kuliah praktis langsung S3 kita nih guys. Nah kan lagi viral nih kemarin ini nih yang namanya Odadingnya si Mang Oleh ya. Odading Mang Oleh rasanya Itu
Itu menurut saya sih kalau dari sisi saya sebagai seorang marketing itu juga ilmu komunikasi yang luar biasa, ya nggak sih? Karena kenapa kue bantal atau odading atau bolang-baling ya istilahnya itu sebenarnya udah lama sekali dari zaman kita kecil. Viral sekarang gitu Viral kan. gara-gara yang namanya Mang Oleh gitu loh, dengan cara dia penyampaiannya yang Polos. Ikan hiu makan tomat. polos tapi mengena gitu ya, dan diterima oleh masyarakat luas, makanya meledak. Jujur ngomong saya sendiri juga nggak tahu yang namanya odading sebelumnya, saya taunya kue bantal gitu kan. Tapi gara-gara si Mang Oleh ini jadi saya, oh ini namanya odading toh kalau di Bandung gitu kan ya. Itu satu ilmu komunikasi yang genius menurut saya. Bener gak Helga? Kalau kita ngomongin itu, kita tarik ke ilmu komunikasi, Iya ya, dikorelasikan. itu kayak apa ya? Mereka itu si Bang Olehnya itu nggak sengaja jadi viral gitu kan. Meledak. Jadi meledak. Nah itu dia tuh kalau menurut saya sih kayaknya nggak secara nggak sengaja juga kan. Tapi kayak mengena gitu dari sisi marketing. Iya betul. Ya mungkin karena pengaruh dari sosial media juga kan. Nah, faktor sosial media ya. Faktor sosial media itu kayaknya juga cukup besar, karena kan siapa sih sekarang yang nggak main sosial media? Dari satu sosmed ke sosmed yang lain jadi perbincangan banyak orang, ya udah jadi perbincangan, balik lagi kan komunikasi gitu. Jadi memang komunikasi itu akan selalu terus berevolusi mungkin ya, Helga, karena pengembangannya banyak ya luas. Iya, kalau saya baru cerita ke Daniel di zaman saya, kalau yang namanya saya pacaran dulu ya, saya pakai kertas, saya komunikasi lewat tulis surat gitu kan. kapan sih? Iya, zaman bahla gitu. 1990 gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang udah yang serba WhatsApp gitu kan. Mutusin pacar aja bisa. Mutusin pacar? Aku putus sama kamu. Ini kayaknya curhat nih dong. Mutusin pacar lewat WhatsApp. Emang pernah mutusin pacar lewat WhatsApp? Nah, jadi balik lagi itu kan satu terapan komunikasi ya, apa kayak dulu bla 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 tulisan gitu, lewat tulisan. Kalau sekarang by digital, sosmed dan segala macam gitu ya. Itu memang komunikasi kan, bagian dari komunikasi. Betul. Karena kan kalau kita lihat itu kan channelnya kan. Iya, channelnya betul. Medianya dari mana kita menyampaikan si pesan kita itu. Kalau dulu ya dari lewat surat dan lain sebagainya, sekarang yang berkembang tuh channelnya ini. Bisa dari banyak channel. Dan gitu. mungkin kedepannya kira-kira kemana sih? Ada gambaran nggak sebagai dosen ilmu komunikasi? Kayaknya sih yang sekarang kita lakukan ini akan bertahan cukup lama. Akan bertahan cukup lama ya. Iya, karena teknologinya kan dari 4.0, 5.0 itu terus berkembang dan memang punya teknologi internet gitu kan. Betul, apalagi sekarang kita dipaksakan untuk revolusi industri 4.0, udah bukan 4.0 lagi ya, bener ya? Luar biasa lu dong. Diam-diam ini menghanyutkan memang. Bahasa lu boleh juga. Lu sudah belajar ini satu buku sebenarnya guys. Soalnya tadi lu bacanya komunikasi politik. Gua bisa komunikasi guys. Iya, jadi nyambung. Oke, lanjut lagi. Nah, terus kan berkaitan masih tadi ya, berhubungan tentang WhatsApp dan lain-lain. Sekarang kan sering terjadi miskomunikasi dari WhatsApp karena kita nggak bisa lihat mimik wajah lawan bicara kita dan gerak-gerik mereka juga. Kadang kayak mereka sebenarnya menyampaikan itu dengan kata-kata yang biasa tapi kita kira marah atau mereka nggak suka gitu. Sebenarnya tuh gimana sih, sedikit saran untuk komunikasi melalui chat? Nah, kalau saya biasanya saya akan cari tahu dulu kira-kira saya itu mau berkomunikasi sama kamu misalnya, itu tujuannya untuk apa? Oh, ini aku kamu jadinya nih. Biar ngetai aku kamu ya, bagus guys. Saya mau berkomunikasi sama kamu. Itu tujuannya untuk apa dulu? Kalau misalnya untuk satu tujuan yang wah kayaknya penting nih harus dikomunikasikan secara langsung, ya mendingan komunikasi langsung, karena memang kan komunikasi langsung itu tidak dapat tergantikan. Banyak hal-hal yang tidak terlihat kalau misalnya kita lewat WhatsApp, kayak misalnya gesture kita, intonasi kita, tone kita, betul gitu yang dan kata menurut teori dan menurut lagu. Iya. Oke. Lagu ya. Jadi saya demen nih kalau aku demen nih guys. Non behavior communication itu yang non verbal communication itu punya makna yang lebih dalam daripada si verbalnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya memang mau menyampaikan hal yang penting gitu ya, yang dirasa wah lawan bicara gue harus tahu makna yang sesungguhnya gitu supaya nggak salah tangkep yang tadi miscommunication, ya lebih baik
lewat komunikasi langsung. Ngajak ketemuan langsung ya, COD. Duduk bareng kita bahas ya kan biar lebih clear dan tidak ada miskomunikasi yang terjadi begitu ya. Luar biasa sekali Keren. sarannya Ci. Karena memang sekarang banyak banget sih kayak gitu miskomunikasi gitu. Iya. Mau follow up prospek pakai WhatsApp aja ya kan. Marketing banget nih, marketing banget. Ya kan? Ini arahan bukan? Arahan. Ya gitulah. Jangan pernah follow prospek hanya dengan WhatsApp aja ya guys. Nih belajar dari Helga nih. Karena Helga baru ngomong juga kan. Ajak ketemuan. Dengar suaranya, dengar intonasinya, betul ya. Luar Kalau biasa. bisa langsung ketemu, kita langsung kelihatan tuh gesture. Ini pesan untuk siapa nih? Hah? Pesan untuk siapa? Buat semua para subscriber. Oh gitu. Oke siap. Gitu. Nah terus Ci, selama menjadi dosen ada pengalaman unik apa sih yang paling berkesan buat Cici nih selama mengajar? Pengalaman unik Dengan mahasiswa kayak dengan By the sesama way, dosen. boleh tanya gak, udah ngajar berapa tahun sih Helga Oke. di Universitas UMN? Saya ngajar itu diawali dari asdos dulu. Oh, asisten dosen. Waktu di UMN ya. Oke. Jadi setelah lulus nih udah selesai nih skripsi, Oke. terus ditawarin untuk jadi asdos, pokoknya jadi asdos. Oh, oke. Akhirnya jadi asdos dulu selama 6 bulan. Oke. Terus sambil persiapan untuk kuliah lagi S2. S2. Oke. Terus setelah itu menjadi Setelah dosen. itu menjadi dosen dan sekarang sudah 3 tahun. 3 tahun menjadi dosen ilmu komunikasi. Oke, keren. Luar biasa sekali ya. Ya, sangat-sangat luar biasa ya. Boleh tanya di luar bidang ilmu komunikasi ya? Boleh. Ya. Dengar nih ya Helga ya. Helga ini ternyata dosen terfavorit di Universitas UMN itu tadi. Itu kata siapa? Ya, karena kita juga banyak bergaul Kita dengan melakukan sesama survei. mahasiswa. Walaupun kita udah lulus Kopiter Sudah generasi 1990-an, ya kan? Jadi kita melakukan riset nih Helga nih ya. Sebelum bertemu dengan Helga duduk bareng, kita melakukan riset dan kita menemukan beberapa fakta nih. Ternyata di luaran sosok Helga ini dikenal sebagai salah satu dosen terfavorit malahan ya, dosen terfavorit di UMN. Dan konon nih kita sampai survei, benar-benar survei, dosen tercantik guys. dan sering bikin baper mahasiswa. Dan bikin baper mahasiswa. Salah satunya tuh editor kita tuh yang duduk di sebelah sana tuh. Karena dia juga Itu satu dari kampus tadi juga. tuh sampai pipinya merah terus liatin. Bahkan dari semalam dia udah antusias banget pas tahu narasumbernya di Cihelga. Sampai gak tidur semalaman katanya. Nah. Ternyata dikenal sebagai dokter jadinya kan sebagai dosen tercantik di UMN guys, yang duduk bareng gitu kan. Nah, apakah Helga tahu? Ternyata di luar nggak tahu beneran ya. Malahan karena saya tuh apa ya, kadang suka jutek juga gitu. Oh, jutek. Mungkin karena jutek itu Karena ada. justru jutek itu jadi tercantik kali ya. Iya, jadi tuh mahasiswa itu tuh pada bilang ke saya dan ke Daniel, oh, dosen Helga yang ngajar ilmu komunikasi. Iya betul, kita akan undang. Oh, itu kan cantik banget. Gitu. Saya saya bukan dari UMN gitu ya, tapi saya jadi penasaran gitu kan. Saya mau nanya, memang di sana tuh jumlah dosen ada berapa sih kurang lebih? Kalau di ilmu komunikasi dosen tetapnya itu sekitar 25 orang. 25 orang kalau dikumpulin kurang lebih sekelas ya. 25 orang, dan itu komposisi antara dosen pria dan dosen wanita Seimbang. Ya. 50-50. Masih lebih banyak wanita sih kayaknya. Lebih banyak wanita, tapi ternyata Helga tercantik di situ ternyata. Luar biasa. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Dan juga kenapa terfavorit? Dengar cara mengajarnya Helga, bener kan? Apa sih yang mungkin Helga bisa kasih saran lah ya untuk sesama dosen-dosen di luaran sana gitu ya? Mungkin bukan saran kali, sharing ya. Bukan saran, sharing gitu ya, sampai bisa menjadi bagi para mahasiswa di luaran sana itu terfavorit nih. Apa sih yang Cihelga lakukan? Selain juteknya itu gitu. Juteknya jangan. Apa ya? Melakukan pendekatan dengan mahasiswanya itu gimana mungkin gitu? Mungkin karena usia saya itu Iya. jadi itu jauh dengan mahasiswa sekarang. Oke. Emang berapa Ci kalau boleh dibongkar nih? Biar tadi yang ngefans sama Cici itu tahu gitu Usia kan. itu sensitif. Sensitif. Ya pokoknya kita nggak beda Nggak jauh beda lah. jauh lah, nggak kayak Dylan 1990 di sini nih ya kan? Iya gitu. Jadi
gimana ya, ngomongnya juga enak, kita juga bisa ngomong dengan bahasa mereka gitu. Bahasa gaul. Bahasa yang dekat sama mereka gitu. Oke. Itu sih jadi lebih punya satu kedekatan di situ gitu. Oke, berarti bisa beradaptasi dengan yang tadi receivernya gitu kan. Betul. Pembahasan di awal tuh ya. Nah, ternyata berguna juga nih. Kita belajar banyak hal baru nih Daniel. Melakukan pendekatan ini buat kalian-kalian yang masih jomblo bisa nih dipelajari nih. Pendekatan guys kuncinya ya. Betul. Oke, berarti dari sisi cara menyampaikan, cara mengajarkannya yang bisa diterima oleh para mahasiswa ya. Selain itu ada lagi? Apa ya? Mereka itu Pernah marah gak sampai gebrak meja? enggak sih. Nah itu jawabannya, jangan pernah ngamuk-ngamuk sampai gebrak meja. Tapi kalau cewek sih marah emang diem kan ya Cie? Gak pakai gebrak tapi diem ya. Guru gue dulu, nah gue jadi curhat kan. Dulu nih gue punya guru, tapi waktu SMP ya. Itu dia zaman Lu SMP tahun berapa tuh? Wah gue udah lupa. 90-an sih, 90-an. Gue belum lahir dong. Iya kasihan dia. Lu ketinggalan banyak berarti Mil. Dulu nih ya, agak ya. Guru bukan guru, kita nggak usah sebut guru siapa deh. Tapi ya waktu itu hukumnya gini. Saya jari mesti digini, terus pakai ini penggaris. Gitu. Kalau sekarang udah kasus udah viral. Kalau sekarang udah nggak boleh kan? Nah itu perbedaan zaman tuh ya. Antara zaman Dilan dan zaman WhatsApp. Mungkin kalau sekarang nggak ada kayak begitu ya. Dan itu yang menjadi satu ini kali ya apa? Trauma juga nanti buat terobosan juga gitu loh. Menjadi orang juga yang namanya siswa-siswa, mahasiswa itu dulu tuh banyak yang trauma juga sih karena itu ya. Oke, ada lagi mungkin dari sisi Helga, kenapa sih dosen terfavorit ya selain dosen tercantik gitu? By the way, kalau pergi ngajar itu pakai bajunya kayak model rapi gitu ya? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Oke. Terus ya terfavorit apa lagi? Mungkin ada poin ketiga? Apa ya? Mahasiswa sekarang kan suka hal-hal yang baru ya. Jadi itu dia, kita juga nggak boleh ketinggalan informasi dari mereka. Up to date. Itulah jawabannya, up to date guys. Itu baru keren tuh ya, keren sekali. Ya sebagai orang komunikasi kita memang nggak boleh kurang update sih. Update bahasanya. Iya, betul. Kalah muda gue bahasanya kok. Iya, betul. Udet. Nah, Nah. terus kan sebagai cucu dosen favorit nih, pernah nggak sih ada mahasiswa yang melakukan pendekatan ke Cici atau apa? Karena kan tadi nyambung yang Kopiter bilang, kan dosen cantik gitu kan. Pernah nggak sih ada mahasiswa yang iseng-iseng melakukan pendekatan? Enggak sih, kalau secara langsung sih enggak sih. Secara tidak langsung berarti. Ilmu komunikasi nih guys. Sedang kita latih dan sedang kita terapkan. Enggak sih, enggak ada yang kayak gitu Pak. Belum. Tapi dengar nih, wah ini sih saya kasih bocoran aja nih ke Helga nih. Ternyata tuh mahasiswa WMN itu pada begitu Helga lewat gitu ya di koridor itunya apa istilahnya. Tapi ini mungkin nggak semua, tapi yang kita kenal aja kita kenal ya. deh. Langsung sambil belajar melihat dulu, ih dosen lewat. Gitu. Katanya paling senang pelajaran Ci Helga. Bahkan editor kita nih titip pesan katanya. Iya tuh pipinya masih merah sampai sekarang. Namanya boleh disebut dia? Jangan. Nama dirahasiakan. Masih berjuang untuk lulus. Ya mungkin bisa dibantu Helga untuk diberikan bimbingan skripsi. Diberikan wejangan. Iya. Oh ya mungkin ini ya dari sisi skripsi ya. Kan itu kan banyak ya, saya juga sering dengar aspirasi dari mahasiswa ya. Memang tuh skripsi itu ya masa-masa sulit ya. Kalau bisa banget gitu. Emang skripsi itu sestres apa sih? Kalau saya sih pasti waktu itu stres banget sih pas skripsi. Ada masukan? Sebenarnya kalau dari saya, kalian itu harus ngambil topik skripsi yang kalian suka. Itu udah membantu banget sih. Jadi apa nih yang disukai? Kalau misalnya suka make up gitu, banyak banget mahasiswi yang ngambilnya itu meneliti tentang produk-produk make up. Yang suka kopi, banyak banget yang menelitinya juga tentang brand kopi. Nah itu skripsi saya waktu itu. Kopi. Dan sih pernah baca skripsi saya. Gitu sih, jadi ambil topik yang kalian suka itu udah ngebantu banget sih buat tetap catch up bagaimanapun prosesnya gitu. Oke.
Luar biasa. Jadi angkatlah sesuatu topik yang kalian suka ya guys ya. Berarti lu ambil topiknya Ci Helga. Kalau segitu ya yang disukain deh. Iya. Editornya nyaut. Mungkin pertanyaan berikutnya nih ya. Sekarang lagi zamannya online ya. Dan mungkin gini, ini kan kita lagi PSBB, ada corona. Setahu saya kampus-kampus juga nggak efektif. Apa saya tutup kali ya? Nggak tutup sih. UMN sendiri tuh tetap membuka fasilitasnya kalau misalnya ada mahasiswa yang mau datang, misalnya kerja di lab atau ngerjain skripsi atau tugas akhir apapun gitu di lab, silakan bisa datang dengan mengikuti protokol kesehatan. Dengan mengikuti protokol kesehatan. Oke, baik. Jadi bukannya tutup tapi tetap buka, tapi ada protokol-protokol yang harus dituruti gitu ya. Betul. Nah, kalau kelas-kelasnya sendiri berarti tetap aktif? Aktif dengan belajar online. Oh, lewat online. Ya. Oke, menggunakan media online. Dan itu gimana tuh? Efektif loh. Dari sudut pandangnya Helga sebagai seorang dosen gitu? Karena kan memang ini kita berubah dari yang tatap muka reguler biasa. Iya, karena tadi kita online bahas cepet banget kan. Iya, belum kalau internetnya ngeheng-ngeheng. Iya betul. Jadi memang di kuliah online ini ternyata nggak segampang yang dibayangkan. Karena memang kita juga harus mikirin si mahasiswanya kondisinya seperti apa. Jadi kan biasanya mahasiswa itu berinteraksi sama teman-temannya, sama dosen. Sekarang mereka harus di rumah cuma lihat laptop, betul ngeliat screen aja gitu. Nah oleh karena itu kita juga harus memodifikasi cara ngajar kita, gimana supaya tetap menciptakan interaksi sama si mahasiswa. Betul, apalagi gitu. apalagi tadi di awal Helga juga sempat ngomong ya, memang idealnya kita bisa tatap langsung. Iya betul. Untuk melihat mimik-mimik wajah dan intonasi dan lain-lain gitu ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri juga ya buat dari sisi seorang dosen gitu ya. Pasti. Terus cara-cara penyesuaiannya Ci Helga sendiri dengan sistem pembelajaran online ini gimana tuh? Secara garis besar aja, nggak usah detail. Gunakan tools yang interaktif. Gitu. Jadi ternyata di luar sana itu banyak banget interaktif tool buat ngajar. Kayak misalnya quizzes pakai Kahoot buat interaksi sama mahasiswa gitu. Terus dan itu real time. Jadi mereka misalnya udah lagi bete nih, kita bikin aja quiz singkat di platform yang online tersebut. Terus langsung mereka itu jawab secara real gitu. Ada juga yang pakai gamification dan lain-lain gitu. Oh, sistem game begitu ya. Oke. Oh, menarik ya. Saya juga baru tahu ada beginian nih. Jadi lebih kreatif dosen-dosen sekarang. Memang online ini dosennya tuh harus dituntut kreatif lagi untuk menggunakan tools-tools. Biasa. Kalau nggak bisa connect ke mahasiswa dengan baik ya. Mahasiswa juga pasti kan nggak tahu mereka matiin kamera gitu kan. Iya itu banyak juga yang viral itu, kayak yang tidur kan rekamannya. Iya bener. Terus ada lagi yang foto diri sendiri terus dipasang aja fotonya, dianya tidur di belakang. Kayak gitu sih kurang lebih. Nah terus Ci, ada yang lain gak yang Cici mau sampein gitu buat teman-teman, buat yang mahasiswanya Cici atau yang penonton lain kayak gitu? Oke. Kalau dalam konteks pandemi sekarang ya. Kita sama-sama berjuang lah Ci. Betul. Dosennya juga di belakang kalian itu kita tuh kayak mempersiapkan diri untuk ngajar secara online itu bener-bener kayak dipikirin apa yang mau disampaikan ya gitu. Gimana caranya supaya attentionnya tetap terjaga dari mahasiswa. Jadi kalian juga harus berjuang sama-sama gitu, belajar supaya menghargai usaha dan jerih payah dari dosen juga ya. Supaya capaian dari kita belajar hari ini tuh tercapai gitu. Jadi buat yang suka matiin kamera tuh jangan lagi ya. Dan biasanya kuota tuh. Nah, tadi kan Helga bilang untuk stay fokus lah intinya kan ya. Itu biasa kalau satu sesi pembelajaran lewat online itu idealnya berapa jam sih? Setengah jam kah? 15 menit kah? 1 jam. Kalau kita kan ngajarnya tetap sesuai SKS. Jadi kalau misalnya SKS-nya 2 SKS ya berarti 2 kali 50. Biasa tetap SKS sama. 3 kali 50 menit atau sama. Tetap sama. Tapi memang aktivitas belajarnya yang harus dimodif. Jadi jangan cuma satu arah si dosennya ngejelasin nih ke mahasiswa gitu kan. Nah, itu yang bikin mahasiswa tiba-tiba matiin kamera, bosan. Bosan gitu kan, ditanya nggak ada yang jawab gitu. Nah, ini
benar-benar harus interaktif banget sih sama mereka Interaktif. gitu. Jadi oke. walaupun 3 SKS karena aktivitas belajarnya yang kita modif, kita bikin kreatif, nah itu yang akan bikin mahasiswa itu bertahan. Oke. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih nyambung yang tadi kan. Nah, kalau pada saat sesi ujian nih kan, kalau ujian kan kalau dulu kan, oh kamu nyontek ya gitu kan, ketahuan kan langsung kan. Nah, sekarang kalau udah lewat online begini, gimana tuh? Nggak bisa di ngeceknya ngawasinnya gitu kan. kan nggak bisa lewatin kamera. Kamu nyontek yang sebelah situ ya? Nggak mungkin. Bisa jadi ya out frame kan contekannya. Itu gimana tuh ya cara ngatasinnya? Belum bisa diatasin kali ya? Nah, ya memang karena online itu punya keterbatasan sih Iya. ya. Jadi yang kayak gitu tuh kita masih belum maksimal untuk kontrol. Ya, jadi kita percaya aja ya. Betul. Jadi mahasiswa sekarang sistem ujiannya itu take home test ataupun onsite. Jadi kalau misalnya onsite itu mahasiswa dapat soal, terus dia langsung kerjain, terus ada waktu pengumpulannya kapan. Gitu. Jadi, dan kalau take home test ya itu mereka dikasih waktu yang cukup banyak buat ngerjain soal itu. Tapi ya memang kita juga sesuaikan tipe soalnya. Kalau yang take home test ya jangan kasih yang teoritis, ya mereka akan nyontek pasti gitu kan. Iya. Kasih yang studi kasus, kayak Oke, balik lagi di modifikasi pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, wah ini keren banget nih. Aduh, insight-insight dari seorang Helga nih. Tepuk tangan dulu dong guys. Terus nyambung itu Ci, satu lagi yang kalau misal skripsi juga banyak yang ngeluh juga tadi dari teman-teman mahasiswa itu ketemu narsum susah kan sekarang. Iya. Sedangkan Bener. skripsi itu kan harus wawancara narsum dan lain-lain kayak gitu. Itu dari pihak dosen apakah ada pengertian khusus atau gimana tuh? Karena kan terbatas aturan PSBB ya. Nah, sebenarnya ya kalau dalam kondisi sekarang kontak narsum itu jadi jauh lebih mudah karena kan mereka si narasumbernya ini juga punya waktu yang Lebih banyak. cukup luang ya. Iya. Nah, oleh karena itu karena waktunya itu cukup luang, mereka nggak usah janjian ketemu di mana. Nah, itu cukup mudah sih By sebenarnya. phone aja ya. Betul, nah itu diperbolehkan. Yang tadinya wawancara itu harus ketemu langsung, sekarang pakai Zoom atau misalnya video conference lainnya gitu itu boleh gitu. Malah lebih enak berarti ya Betul, sebenarnya. malah lebih enak, Malah lebih cepat. lebih cepat malahan ya. Lebih praktis daripada dulu harus ngejar-ngejar langsung kemana gitu kan. Dan ada lagi juga kayak sekarang itu di dunia pekerjaan itu sekarang ini lagi seru tuh istilah webinar ya. Tapi jujur ngomong nih, saya terima undangan webinar tuh banyak sekali Helga. Dan ujung-ujung saya ikut beberapa kali, 3-4 kali, ujung-ujung saya enak sendiri, jujur ngomong aja gitu kan. Ada masukan atau apa kayak karena yang tadi saya cerita, sekarang ini webinar aja boleh dibilang udah puluhan bahkan ratusan gitu loh. Bu topiknya ya. Iya, apakah atau konsepnya sendiri, apakah sedang dirisetkah oleh tim ilmu komunikasi di UMN untuk kedepannya nih, karena kita harus beradaptasi di era new normal ini kan, dan kita memang saat ini sedang beradaptasi nih. Sorry ya guys, ini agak berat nih pembicaraan, tapi ini seru menurut saya nih, karena kita harus siap-siap juga kan, iya nggak sih? Nah, kalau kita sih kita melihat topik apa nih yang lagi hangat diperbincangkan sama masyarakat ya. Oke. Nah, kalau misalnya yang benar-benar topik khusus banget, ya kita harus cari orang yang memang concern ke situ. Jadi kita melihat quantity itu nggak terlalu jadi yang utama, tapi quality dari perbincangan si webinar itu benar-benar kena gitu kan. Quality, targetnya. oke, perfect, bagus. Oh terima kasih Helga atas masukannya. Jadi besok-besok saya cari webinar yang berkualitas lah ya, intinya gitu. Oke. Oke, untuk kalau dari gue sih udah mungkin dari Ya. ada tambahan lagi kok. Paling dari kita ada kesan-kesan dan pesan-pesan untuk teman-teman subscriber. Oke, nah kalau buat teman-teman YouTube, subscriber ya? Subscriber, ya. Buat teman-teman subscriber, pesan saya sih supaya di kondisi pandemi ini itu tetap kreatif. Jadi jangan pada semangat misalnya, aduh gimana nih usaha saya lagi down banget gitu. Nah itu pasti kalian dengan cara yang kreatif pasti punya cara untuk keluar dari Kayak situ gitu. oleh tadi ya, kreatif. Iya betul. Itu kreatif itu. Nah, terus apa ya? Tetap jaga kesehatan sih yang penting. Oke. Jaga kesehatan guys. Jadi pesan-pesan dari seorang dosen Helga, pertama jagalah kreativitas kalian, kembangkan terus kreativitas kalian ya, bener ya Daniel ya. Dan yang kedua, selalu jagalah kesehatan.
Nah, terkait kesehatan Helga sendiri terakhir nih, ini melakukan apa sih untuk menjaga kesehatan kan? Karena dosen juga harus tetap fit. Kalau dosennya sakit nanti siapa yang ngajar gitu kan? Kalau aku sih usahain makan yang bergizi. Makan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna ya. Iya, pokoknya Sayur, gizi daging. seimbang ya, pokoknya gitu deh. Terus minum vitamin. Minum vitamin. Minum vitamin. Olahraga juga mungkin Olahraga masih bolong-bolong sih. masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong. Yang penting Oh. ada gitu. Hobinya Helga apa sih? Apa olahraga apa? Yoga atau lari? Sekarang lagi ikutan sepedahan, tapi Oh, ikut. masih ya jenis. Sepeda. Keren guys tuh salah satu cara menjaga kesehatan bisa dengan sepeda santai gitu ya. Oke, keren. Ada Kalau lagi? kita lari ya, Gue ya. Kita hobinya. kalau saya lari dari kenyataan. Nah, sama itu dia Iya. maksudnya guys. Oke, mungkin ada lagi Helga sebelum kita tutup pesan-pesan atau kesan-kesannya untuk teman-teman dosen deh. Apa ya, Bapak Ibu, cie. Bapak Ibu yang terhormat. Bapak Ibu yang terhormat, kayaknya udah ini banget. Buat teman-teman dosen, apa ya? Jaga semangat ya. Tetap semangat. Bener. Semangat. Tapi beneran loh, Iya. jaga dulu kesehatan. Karena kalau nggak sehat ya itu tadi kata Daniel. Iya, Gimana bisa siapa yang ngajar, ngajar. iya makanya tetap jaga kesehatan juga dan tetap semangat. Tetap semangat ya guys. Terus buat mahasiswanya Cihelga yang nonton, adik-adikku mungkin. Dan mungkin editor kita pipinya masih merah sampai sekarang. Karena tadi kita ngomongin tentang skripsi nih, mahasiswa saya juga lagi banyak nih yang lagi skripsi. Oke. Kerjaan skripsinya supaya lulusnya itu tepat waktu. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi ingat ya guys ya. Wisudanya online nggak masalah. Yang penting Iya ya, lulus. wisudanya online ya. Betul, Oh, saya baru tahu wisuda loh. online. Wisuda online. Wisuda online gimana ceritanya tuh Helga? Kayak gitu deh. Aduh, kayak kasihan Itu banget. toganya bisa diedit kali di video. Iya. Betul, jadi pakai toga di depan Iya. kamera. Oh, baru tahu saya. Lucu juga ya. Wah, terobosan baru sih. Oke. Perbincangan yang luar biasa sekali Luar biasa hari sekali, ini guys. bersama dosen cantik ya tadi. Dosen tercantik, dosen terfavorit se-Indonesia Terinspiratif. Dan terus terang saya hari ini terharu ya. Karena saya bisa duduk bareng dengan Helga dan saya belajar jadi ya terbuka juga wawasan saya ya dari sisi dunia pendidikan nih. Khususnya juga ilmu komunikasi. Kita memang menghadapi tantangan-tantangan ya. Tapi kita jangan pernah menyerah. Justru kita harus lebih kreatif lagi. Gimana caranya kita menghadapi tantangan-tantangan ini ya. Dan ini saya dapat ilmu baru dari Helga. Terima kasih banyak Helga. Oke. Dan mungkin dari Daniel ada apa lagi? Udah sih Udah? selesai. Oke, siap. Langsung aja kita tutup ya videonya Oke. ya. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini teman-teman. Jangan lupa saksin video kita selanjutnya di Dapat Channel tentunya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan gue Daniel. Dan gue Peter. Gue Helga. Iya. Dapat Channel. Dapat banget. Yeay.